Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rekan-rekan Rekit Muslim Community, kita sudah kedatangan undangan kita, Ustadz pemateri kita, yaitu Ustadz Dr. Riza Riza Basalamah, Afwan Ustadz, dan tengah waktu bekerja juga, dan Ustadz juga ada kesibukan yang lain. Ustadz, apa kabar Ustadz Taufik? Alhamdulillah bikhair. Mudah-mudahan sehat terus Ustadz, Masya bisa Allah. menyampaikan materi-materi ini supaya kita tetap Amin. Cuma salah satunya anak dalam menimba koreksi. ilmu nih Ustadz. Anak mau koreksi. Riza itu nama bapak Ana. Masya Allah. Jadi nama Ana Syafiq Riza Basalah. Baik Ustadz. Tadi Anda manggilnya malah salah Ustadz. Syafiq Khalid Basalamah. Ya itu Masya Allah. Subhanallah. Afwan ya Ustadz Barakallahu atas fikum. kesalahannya. Saking gugupnya nih Ustadz. Orang puasa, biasanya puasa mau minum nggak bisa kan Bang? Jadi gugupnya Waduh hilang dia Ustadz, Bang. yang paling enak di puasa itu emang makan siang dan minum Ustadz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik Ustadz, sambil menunggu insya Allah beberapa rekan-rekan kita akan segera bergabung. Siap. Ke kajian ini. Biasanya sih pada telat Ustadz. Jadi Udah biasa telat gitu Bang ya. Baik, insya Allah kajian kali ini kita akan membawa topik mengenai masuk surga sekeluarga nih Ustadz. Masya Allah. Jadi apa itu masuk surga sekeluarga? Mungkin Ustadz bisa menyampaikan materinya. Nah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau. Yang kita tahu istri-istri Nabi di dunia itu istri-istri Nabi di akhirat. Dan tema kita hari ini adalah masuk surga sekeluarga. Benarkah kita jamaah memang ingin masuk surga? Atau sebagian nggak percaya sama surga? Atau dia percaya tapi nggak yakin? Ramadan tiba menjadi momentum untuk bersama-sama mengevaluasi diri kita. Ramadan mendidik kita bahwa ternyata kita hidup dengan aturan.
bukan semau kita. Ramadan juga hadir agar kita dapat, nih kalau bicara pekerja-pekerja yang mungkin adalah kepala rumah tangga. Bagaimana engkau tidak menjadi mesin pencari uang saja. Yang sibuk bekerja, di bulan Ramadan pun tetap bekerja, tapi tidak pernah memikirkan kemana anak akan bawa keluarga ini. Kita sedih sebenarnya. Tatkala ada pekerja-pekerja yang capek, lelah di bulan Ramadan ini, tapi ternyata dia nggak puasa. Gimana mau sekeluarga masuk surga? Sedangkan jalannya kepala keluarga menuju ke neraka. Ada jalan yang mengantarkan ke surga, ada jalan yang mengantarkan ke neraka. Dan semuanya sudah jelas. Ramadan datang untuk menciptakan insan-insan yang bertakwa. Yang pantas untuk masuk surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Artinya tidak ada satu kebaikan pun di umat-umat sebelum kita, melainkan Allah telah memberikannya kepada umat ini. Salah satunya puasa. Tujuannya apa? Membuat kalian jadi kurus. Membuat kalian jadi tersiksa. Membuat kalian jadi kelaparan dan haus. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah SWT. Maka kalau benar ingin sekeluarga masuk surga. Artinya kalau bicara ingin, semuanya ingin lah. Jangan bicara surga. Kita kalau ada tempat yang bagus di dunia ini, lalu kita dengar, kita tahu, maka akan muncul keinginan di dalam hati kita yang menyebabkan kita mengumpulkan keluarga. Gimana nih kita kalau berangkat ke tempat ini? Tawarkan kepada keluarga. Kalau tempat itu indah di dunia, semua pada mau. Gimana dengan tempat yang namanya surga? Arduhas samawatu. Yang luasnya seluas langit. Suatu tempat di situ ada pohon tuba. Satu pohon yang naungannya itu 100 tahun seorang pengendara melewatinya nggak terputuskan. Bicara bangunannya jangan ditanya. Kita kalau ngelihat rumah pakai marmer, pakai batu onik, Allahu Akbar. Kita jadi Allah bagus banget. Di sana batu batanya itu emas dan perak. Perekatnya bukan semen, tapi misk. Allahu Akbar. Sungainya ada 4 macam. Sungai dari susu. Sungai dari air. Sungai dari khamar. Dan sungai dari madu yang tidak membuat orang-orang bosan dan jenuh di sana. Maka ahibati fillah, semoga kita berada di tengah-tengah Ramadan. Kita bisa berkumpul dengan keluarga. Berbuka bersama. Apalagi di masa pandemi. Tarawih bersama. Sahur bersama. Ini momentum untuk bersama-sama masuk surga. Namun sebenarnya semua itu dimulai dari niat tatkala kita menikah. Tatkala seorang membina rumah tangga. Emangnya engkau ini mau kemana bersama rumah tangga? Ini niat akan berdampak kepada pemilihan pasangan hidup. Sebagian orang, niat dia adalah memiliki anak keturunan yang cantik dan tampan. Maka dia akan berusaha mencari pasangan hidup yang tampan dan cantik.
Ada yang niatnya ya ingin hidup sejahtera, memiliki harta yang berlimpah. Maka dia akan mencari pasangan hidup yang kaya. Kadangkala seorang perempuan yang cantik, dia dapat mencari pasangan yang kaya raya, walaupun jelek. Karena dalam benak dia, yang Anda cari adalah kekayaan. Ada yang ingin terhormat, dia akan cari anak bangsa. Tapi ada yang ingin masuk surga, maka dia akan mencari pasangan hidup yang faham agama, yang taat dan patuh kepada Allah. Maka lihatlah pasangan hidup kita. Hadis Nabi SAW yang sering kita dengar tatkala khutbah nikah mengatakan bahwasanya tunkahul mar'a li arba. Perempuan itu dinikahin karena 4 hal. Yang pertama, 5 liha. Karena kekayaan dia. Ada suami yang ingin menikmatin kekayaan istrinya. Walaupun janda nggak apa-apa, yang penting fulus katanya. Yang kedua, li jamaliha, cantiknya. Dia nggak peduli anaknya orang miskin, cantik. Walaupun agamanya kurang, yang penting cantik buat dia. Yang ketiga, bihasabiha. Karena dia bangsawan. Karena faktor keturunannya. Yang keempat, Nabi menyebutkan yang keempat ini lidiniha, karena agamanya. Fadfar bidhatid din taribat yata. Kalau kau ingin beruntung hidup dunia dan akhirat, maka cari yang agamanya bagus. Bagaimana dengan pasangan hidup kita sekarang yang ada di rumah kita? Kenapa kita menikahi dia? Na'udzubillah min dzalik. Sebagian menikahi pasangan hidupnya karena berzina. Ya pantas memang pezina itu menikah dengan pezina. Sehingga dia memulai rumah tangganya dengan murka Allah Azza wa Jalla. Terus gimana kalau sudah terlanjur? Bertobatlah kepada Allah. Ingat, yang menikah karena perzinaan yang sudah terjadi, bukan berarti pernikahanmu membersihkan dosa-dosa. Tapi engkau membersihkan dosamu dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ramadan momentum agar kita bersih-bersih. Tapi bagi para wanita, kenapa engkau memilih suamimu? Banyak wanita yang mengeluh, Ustaz, suami ana ini nggak sholat. Ustaz. Suami ana ini nggak puasa. Suami ana. Gimana engkau bisa dapat suami kayak gitu? Kalau bicara sekeluarga masuk surga, ya gimana kalau imamnya ini nggak sholat? Sedangkan yang pertama dihisap pada hari kiamat tuh sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Ini nggak sholih. Oh tapi baik hati. Yang pertama dihisap tuh sholat. Ramadan puasa Ustaz. Tapi sholat enggak. Rasulullah SAW mengarahkan kepada para wanita, kepada para orang tua juga. Tatkala memilih menantu laki-laki, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho, dengan apanya kita ridho? Dengan 2 hal. Dengan agamanya dan akhlak. Nikah. Bukan dengan kekayaan dan jabatannya. Bukan karena pekerjaan dan wajahnya. Lah. Tapi 2 hal yang menjadi titik berat memilih pasangan hidup bagi para wanita. Agama dan akhlak. Wa illa, kalau orang seperti ini ditolak, kalian pilih yang kayak apa? Kalau itu ditolak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Akan terjadi kekacauan dan fitnah yang besar sekali. Tatkala kita melihat anak-anak gelandangan. Anak-anak pang. Anak-anak yang gak tahu mau kemana mereka.
Hidupnya mau kemana? Pertanyaannya, di mana bapak? Di mana ibu? Mana keluarga? Sehingga kalau bicara hendak merehabilitasi itu anak-anak seperti itu, cari orang tuanya. Benerin dulu orang tuanya. Indonesia ini hanya kumpulan rumah tangga. Hanya kumpulan rumah tangga. Maka yang terendah itu RT. Rukun tetangga itu kumpulan keluarga. Sehingga menjadi negeri yang besar. Maka hendaklah kita perhatian dengan pasangan hidup yang belum menikah. Yang belum menikah. Maka hendaklah engkau selektif ketika memilih pasangan hidup. Dan engkau tetap bisa masuk keluarga bersama orang tuamu. Bersama ayah dan bunda. Kemudian jamaah, kalaupun sudah terjadi pernikahan, kita sebenarnya udah selektif, Ustaz. Tapi dalam perjalanan hidup, bukankah iblis tidak pernah tidur siang? Dia akan selalu menggoda manusia. Terkadang di tengah jalan terjadi perbedaan visi dan misi. Awalnya niatnya memang mau ke surga sama keluarga. Tapi fitnah dunia, godaan jabatan, membuat sebagian orang terpelanting dari niat yang dulu pernah dia tanamkan di hati. Maka perlu adanya penyamaan kembali visi dan misi. Ramadan ini pun jadi momentum untuk duduk bersama keluarga menanyakan, kita ini mau kemana sih? Engkau maunya apa? Anak-anak ini mau dibawa kemana? Sang istri tanya sama suaminya, bang, engkau mau bawa aku kemana? Engkau nahkoda. Aku sekarang sedang berada di atas perahu yang kau kendarai. Engkau mau bawa aku kemana? Tanyakan kepada Rasulullah SAW dalam perjalanan hidupnya pernah beliau mendiamkan istri-istrinya selama 1 bulan penuh. Didiamkan mereka. Beliau tinggal di satu tempat selama 1 bulan. Kenapa? Ternyata istri-istrinya menuntut tambahan nafkah. Mereka minta kemewahan dunia. Mereka ya melihat mungkin sahabat-sahabat lain ya hidupnya makmur. Mereka ingin Nabi ini gimana sih? Ini utusan Allah Azza wa Jal. Yang kalau meminta sama Allah rizki, Allah akan berikan. Gunung Uhud dijadikan emas, Allah katakan kun buat Nabi SAW. Artinya hal yang sangat mudah buat Nabi SAW. Maka istri-istrinya menuntut gitu. Karena memang secara ekonomi mereka kesulitan. Bagaimana Rasulullah SAW sering berpuasa sunnah. Karena tidak ada makanan di rumah. Alaihi salatu wassalam. Baik. Akhirnya setelah sebulan penuh, Nabi memanggil satu persatu istrinya. Untuk dikasih pilihan. Antara melanjutkan perjalanan bersama perahu yang dinaiki Nabi SAW atau mereka turun dari perahu tersebut. Cari perahu yang lain. Allah berfirman di surat Al-Ahzab. Ayat 28-29. Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Artinya aja langsung ya Ustaz ya. Baik, artinya langsung gak apa-apa. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Di ayat ke-29-nya, A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim.
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Artinya, dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Bayangkan, istri-istri Nabi dipanggil satu persatu. Dikasih pilihan. Allah yang menyuruh langsung. Katakan kepada istri-istri, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, kemewahannya, kemegahannya, perhiasannya, ya udah. Kalian kemari, aku kasih mut'ah, setelah itu selamat tinggal. Kita pisah baik-baik. Tapi nggak bisa melanjutkan perjalanan hidup bersama, nggak bisa. Kenapa yang ini menginginkan kehidupan dunia? Hanya ada dua, ambisi dunia atau ambisi akhirat. Ini bicara ambisi. Bicara yang ada dalam hati. Bicara keinginan. Bukan berarti ingat, Islam anti kekayaan. Tidak. Boleh hidup kaya, tapi jangan ambisinya duniawi. Kenapa? Karena kita memang gak lama di dunia. Engkau sekaya apapun, lihat orang terkaya di dunia. Tetap dia mati gitu. Maka jangan ambisi dunia, karena ini fana aja. Tapi kalau ambisi kalian itu adalah Allah dan Rasulnya, kesenangan akhirat, kesenangan di sana. Yang tadi kita bicarakan, bersama-sama masuk surga. Kalau itu yang kalian inginkan, maka sesungguhnya Allah menyediakan buat yang baik-baik di antara kalian tuh pahala yang besar sekali. Maka perlu rumah tangga itu untuk saling mengingatkan. Kadang-kala suami yang jauh pegangin suaminya, bang, mau kemana bang? Mau kemana engkau? Di sini akan visi dan misi serta ambisi ini akan menentukan bagaimana dia mencari rezeki. Orang yang ambisinya duniawi, udah gak peduli dia halal haram. Mau riba, mau nipu, mau korupsi, gak peduli. Istri pun gak peduli. Yang penting abang pulang bawa duit. Karena ambisinya duniawi. Tapi kalau ambisinya akhirat, atau salah satu ambisinya akhirat, salah satu dunia, maka yang akhirat hendaklah mengingatkan. Katakan kepada suaminya, bang, kita insya Allah bisa nahan lapar dan haus. Ramadan nih kita gak makan, gak minum. Kuat kita, bang. Tapi kita gak mampu kalau suruh menahan panasnya api neraka. Ini bicara tentang bersama keluarga masuk surga. Maka perlu saling mengingatkan. Suami istri. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Bagaimana kelak pada hari kiamat? Ada istri yang menggugat suaminya. Dia mengatakan, ya Rabbi nih suamiku. Dia tidak pernah mengajari aku. Nggak pernah mendidikku. Tentang urusan agama, tentang urusan adab. Kerjanya dia hanya bawa roti dari pasar. Digambarkan seperti itu. Akan terjadi tatkala seorang istri menggugat suaminya yang hanya menjadi mesin pencari uang. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu yang harus ada di benak para suami. Menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Maka di sini suami jangan membiarkan istrinya berbuat dosa. Ditanya istrinya, engkau punya utang nggak puasa Ramadan? Kadang-kadang suami nggak peduli. Udah puasa Ramadan selesai, ketemu lagi puasa tahun depan. Padahal engkau tahu, istrimu punya utang. Maka seharusnya kalau engkau ingin masuk surga bersama, jangan mau baik sendiri. Sedangkan engkau tidak mau perbaiki keluargamu. Akan dipegangin sama istrimu. Ini loh suami anak ya Allah. Nggak ngajarin.
Padahal kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu, seorang laki-laki, ra'in fi baiti. Dia pemimpin di rumahnya. Bakal ditanya sama Allah atas apa yang dia pimpin. Dan di surat Al-Asr, Allah menyebutkan tentang manusia-manusia yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Semuanya. Illal ladzina amanu. Kecuali yang beriman. Berimannya ini bukan ikut-ikutan. Tapi berimannya dengan keyakinan. Dengan ilmu. Oleh karena itu para ulama ketika menyebutkan ayat ini. Mereka menyebut wajibnya seorang menuntut ilmu. Supaya nggak rugi. Illal ladzina amanu. Yang kedua, wa amilus salihat. Dia beramal saleh. Atas dasar ilmu yang sudah dia ketahui, dia amalkan. Jadi kajian kita hari ini bukan hanya wacana. Oh iya, oh faham, Masya Allah. Nah, iya, lah. Untuk diamalkan. Untuk diwujudkan dalam kehidupan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, watawasau bil haq. Watawasau bil haq. Saling berwasiat dalam kebenaran. Agar menetapi kebenaran. Agar bertahan teguh di atas kebenaran. Watawasau bis sabr. Yang keempat, ya sabar. Saling mewasiatin dalam kesabaran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa ayqadha imra'atah. Allah merahmatin seorang laki-laki yang bangun di malam hari salat. Salat malam. Di Ramadan kita salat tarawih. Kadang-kadang salatnya di malam hari. Sepertiga malam akhir. Atau tengah malam. Ini suami salat. Habis salat dia bangunkan istri. Kalau istri nggak mau bangun, dia ambilkan air. Dia percikan air di wajah istrinya. Kadang-kadang dia ngantuk bang. Kasih air, jadi bangun. Allah rahmatin laki-laki yang kayak gini. Wa rahimallahu mura'atan. Sebaliknya, Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal laili fasallat. Dia bangun di malam hari salat. Setelah salat, dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau bangun, dia ambilkan air, dia percikan air di wajah suaminya. Sambil dia bisikin, Pak, ayo bang. Waktunya minta sama Allah Azza wa Jalla. Waktunya memohon. Ahibati fillah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan ini nggak usah dibangunin, udah pada bangun. Tinggal bagaimana sekarang suami istri ini berdiskusi untuk sholat tarawih yang paling indah. Bang, kita sholat di mana bang ya? Masjid sebelah, ya Allah, cepet-cepet imamnya bang. Ya udah kita carilah masjid yang agak jauh, yang nyaman umpamanya sholatnya. Gak masalah. Saling mengingatkan. Kalau suami mengatakan sama istrinya, aduh panjang banget sholatnya. Tenang bang. Semua kelelahan abang itu akan ada perhitungan. Abang gak lebih capek daripada kerja. Kerja itu pagi. Dari jam 8 sampai jam 4 kadang-kadang. Ini sholat malam 1 jam mungkin. Masa gak kuat kita beri? Sebagian orang itu kuat main futsal. Main bola. 45 kali 2. Masya Allah, lari sana, lari sini, berkeringat. Berdiri sholat malam gak kuat. Istri ingatkan suaminya. Suami ingatkan istrinya. Ayolah istri. Di bulan Ramadan ini saling mengingatkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Tanya istrinya, Dek, udah sampai juz keberapa? Ingatkan. Sholat duha, Dek, sholat duha enggak? Ini bulan yang penuh dengan berkah. Nanti 10 hari terakhir, suami istri kalau benar-benar ingin masuk surga bareng, mulai ngobrol. Gimana kita nih? Benar kita mau cari Lailatul Qadar. Apa yang harus kita lakukan? Jangan akhirnya suami istri sibuk persiapan buat Idul Fitri. Sang istri minta belanja, sang suami mengiyakan. Kalau mau belanja, Dik, sekarang sebelum masuk 10 hari terakhir. Belanja online, bicara makan, udah gak usah mikirin.
Kita itu alhamdulillah nggak makan seharian full kuat. Urusan berbuka, ya bismillah lah. Makan apa adanya. Kenapa? Ini waktu yang sangat istimewa. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian ahibati fillah, menjaga lisan. Kenapa menjaga lisan? Di bulan Ramadan ini, ada orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus karena nggak jaga lisan. Dan ternyata yang paling banyak memasukkan ke neraka itu lisan. Lisan kita. Maka sang suami hendaklah menjaga lisannya kepada istri. Jangan sampai dia mencaci maki istrinya. Dia menjelek-jelekkan istrinya. Padahal di antara hak istri kata Nabi SAW, wala tuqabbih, jangan jelek-jelekkan istri. Jaga lisan. Apalagi engkau puasa. Menjaga puasanya dan menjaga istri. Istri pun seperti itu. Ada istri yang na'udzubillah min dzalik. Yang kau ngomong sama suami teriak-teriak. Ya. Padahal dia tahu dia adalah anak buah. Suami adalah pemimpin dia. Yang seharusnya dia hormati, dia hargai suaminya. Maka hendaklah suami istri ini saling melaksanakan kewajibannya tanpa menuntut haknya. Udahlah semua pada tahu. Dan ahibati fillah yang punya anak. Maka tolong anaknya dibenerin. Mau dibawa kemana anaknya? Kalau mau dibawa ke surga, ya diajarin sholat sejak awal. Namanya pun sudah nama yang baik. Dipilihkan nama yang baik. Kemudian aqiqah buat anaknya. Karena ini berkaitan dengan penggadaian. Anak yang tidak diaqiqahin itu tergadaikan dia. Kemudian bagaimana diajarin sholat. Tentunya sebelum sholat diajarin tauhid. Baca tuh surat Luqman. Bagaimana Luqman mendidik anaknya. Diajarin apa itu anak. Kemudian diaqiqahin. Kemudian dipilihkan sekolah yang baik. Di mana dia sekolah? Sesuai dengan visi dan misi kita. Kalau mau ke surga, berarti anak-anak basic agamanya harus kuat. Oh, dia mau jadi dokter, aman jadi dokter. Yang penting sekarang bagaimana kuat dulu agamanya. SMP-nya apa harus di pesantren atau pilih SMP yang mengajarkan tauhid, mengajarkan agamanya kuat sehingga nanti tatkala dia SMA, tatkala dia kuliah, dia sudah punya pegangan yang kuat. Karena agama ini adalah ismatu amri. Pegangan kita ini agama. Mungkin kita merasa tertekan dengan agama. Ya, tapi untuk menyelamatkan diri. Aturan yang dibuat dalam agama bukan untuk kepentingan Allah Azza wa Jalla, tapi untuk kepentingan manusia. Maka tolong pendidikan anak yang benar, pilihkan sekolah, pilihkan kawan. Kalaupun kau bekerja, capek lelah nggak masalah. Yang penting nanti anak-anak jadi aset kita, mendoakan kita tatkala kita meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah doa. Di bulan Ramadan ini, bulannya berdoa. Bagaimana Rasul SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin mustajabah." Ada 3 doa yang mustajab. Atau doa la turad. Doa-doa yang tidak ditolak. Da'watul walid, doanya orang tua. Da'watul musafir, doanya musafir. Wa da'watul shaim, dan doanya orang puasa. Gimana kalau posisimu, engkau orang tua, sedang safar, sedang puasa. Allahu Akbar. 3 kondisi itu berkumpul dirimu. Maka berdoalah. Bukan minta dunia. Ya boleh minta dunia, tapi kita bicara masuk surga sekeluarga. Maka mintakan buat anak-anakmu. Seperti doa yang di surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta ya Allah, jadikan pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami, penyejuk pandangan kami, penggembira kami, dan jadikan kami pemimpin. Bukan sembarang pemimpin, tapi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Dan kita tahu surga disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Baca doanya Nabi Ibrahim. Rabbij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan anak keturunanku. Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Hibati fillah.
Di surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Di sini kita baca di ayat 22 tentang doanya malaikat. Apa sih doanya malaikat? Nah, silahkan dibaca. Dari 22? 22 ya Ustaz. Nah, 22. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئات أولئك لهم عقبى الدار. Artinya, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Lanjut ke 23 Ustaz? Atau? Nah, 23. Baik. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah, Lanjut 24. 24 Ustaz. Nah. Baik. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Tuh, malaikat masuk ya dari segala pintu menyambut orang-orang ini bersama keluarganya, bersama bapaknya, istrinya, anaknya. Lalu dikatakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan buat kalian atas kesabaran kalian. Maka perlu kesabaran. Jadi kalau bicara bersama keluarga masuk surga, perlu kesabaran. Kalau enggak, ya kita akan milih jalan menuju ke neraka. Karena jalan menuju ke surga itu mendaki. Terjal. Tapi ujungnya surga. Sedangkan jalan menuju ke neraka itu nyaman. Jalan tol menuju ke neraka itu. Tolnya nggak ada lobang-lobangnya. Kanan kirinya buah-buahan, pohon-pohonan yang indah. Tapi ujungnya jurang yang penuh dengan api. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang masuk surga bersama keluarga kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik Ustaz. Syukran jazakallah atas pemaparan materinya Ustaz. Tanpa berpanjang waktu mungkin kita langsung ke pertanyaan aja Ustaz. Siap. Ini sudah ada 3 pertanyaan. Bang, videonya nggak kelihatan, Bang. Afwan Ustaz? Videonya belum muncul. Oh, video. Ada Ustaz, afwan. Kurang pede nih nyalain kameranya Ustaz. Nggak, biar Ustadznya ini benar ceramah sama orang gitu, Bang. Jadi ada yang dilihat sama Ustadznya. Subhanallah. Ya afwan Ustaz, kebiasaan virtual. Baik, pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Reza Hakim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana atau doa apa supaya kami sekeluarga, istri dan anak-anak dapat one way tiket akhirat yang sama, yaitu ke surga? Jadi teringat kisah Nabi Nuh, Nabi Lut dan lain-lain. Ustaz. Itu pertanyaan. Nah, subhanallah jemaah. Ya, kalau bicara doa, maka kita tahu doa ini adalah senjata yang paling ampuh. Di mana Allah Jalla Jalaluh menyuruh kita untuk berdoa. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kalian kepada aku. Pasti aku kabulkan.
Kalau bicara bagaimana sekarang keluarga ini sama-sama dapat tiket ke surga Allah Azza wa Jalla. Maka bicara doa, ada banyak doa tadi yang kita bacakan. Ada doa di surat Al-Furqan ayat 74. Tapi sebelum itu semua, tadi yang kita bicarakan, visi misinya harus sama. Benar mau ke surga? Apa enggak? Karena kalau ceritanya Nabi Nuh alaihissalam, anaknya nggak mau. Sampai ketika banjir sudah mulai meninggi air. Nabi Nuh sudah berada di kapalnya. Nabi Nuh itu memanggil anaknya. Wahai ananda, ya bunayya arkam ma'ana, wala takun ma'al kafirin. Wahai ananda, ayo engkau naik bersama kami. Jangan engkau bergabung sama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan mendaki ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Gak mau dia memang. Yang ada dalam benak dia cuma dunia. Akhirnya tenggelam. Dan Nabi Nuh sempat meminta keselamatan buat anaknya. Tapi selesai ketika dia kafir, gak bisa. Bagaimana istrinya Nabi Nuh? Bagaimana istrinya Nabi Lut? Ini perjuangan. Allah berikan contoh. Wa daraballahu mathalan. Allah beri percontohan. Satu untuk perempuan-perempuan yang tidak soleh. Dua untuk perempuan yang soleh. Perempuan yang tidak soleh contohnya siapa? Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Di mana suaminya Nabi nggak manfaat buat mereka. Ini menunjukkan kalau orang itu beramal masing-masing. Nggak ada gunanya. Karena mereka berkhianat dan mereka dimasukkan ke neraka. Contoh yang kedua, yang orang baik, adalah istrinya Fir'aun. Bagaimana istrinya Fir'aun dengan Fir'aun? Istrinya masuk surga, Fir'aunnya masuk neraka. Kebalikannya dari yang tadi. Doanya istrinya Fir'aun apa? Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Istrinya Fir'aun hidup di istana Mesir yang begitu indahnya. Segala perintahnya diturutin. Segala keinginannya dipenuhin. Kurang apa dia di istana Fir'aun? Bagaimana dia memilih disiksa oleh Fir'aun? Dipukulin sama Fir'aun sampai mati. Nah, karena dalam bayangan dia ada surga. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min al-qawmi zalimin. Itu doanya istrinya Fir'aun. Kemudian contoh yang terakhir adalah Maryam. Bagaimana perjuangan dia bersama putranya. Yang akhirnya kita tahu cerita Nabi Isa alaihissalam. Ahibati fillah. Jadi kalau ingin, ya tadi langkah-langkah yang kita sudah sampaikan itu dijalankan. Sambil terus berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Dengan doa-doa juga yang tadi telah disampaikan. Hada wallahu a'lam. Baik Ustadz. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Ulfa Afitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya Ustadz terkait judul kajian hari ini mengenai keluarga. Bagaimana kiat-kiat menjadi al-ummu madrasatul ula untuk calon-calon ibu sesuai sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah fiik, ya jemaah. Jadi kalau bicara sekolah yang pertama itu ibu. Al-ummu madrasah, bukan bapak. Makanya sebagai seorang ayah jangan salah memilih ibu. Bagaimana kalau bicara mempersiapkan ibu? Sebenarnya persiapan ini persiapan mertua ya. Kita ini sebagai laki-laki anak akan cari istri yang sudah disiapin sama mertuanya, sama orang tuanya. Dia memang sudah dididik untuk menjadi seorang wanita yang soleha, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Karena apa? Karena banyak pendidikan sekarang ini memang kan
sama laki perempuan ini. Kuliahnya sama dari sejak SD, SMP, SMA. Pelajaran kadangkala yang diterima itu sama. Ketika kuliah juga pelajaran sama. Padahal laki-laki dan wanita memiliki fungsi yang berbeda. Yang ini tidak dipikirkan. Sehingga banyak orang tua mempersiapkan anaknya itu untuk menjadi pekerja. Untuk menjadi pegawai. Bukan untuk menjadi istri, bukan untuk menjadi ibu. Karena dalam bayangan mereka, oh itu kan satu hal yang natural Ustaz. Nanti perempuan akan jadi istri, akan jadi ibu ketika punya anak. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, apakah hal itu bisa tanpa sekolah? Tanpa belajar? Tanpa pendidikan? Kalau menjadi apa ya? Menjadi pekerja di hotel. Ya, ada sekolah. Kalau ternyata menjadi chef di dapur yang kerjanya masak, itu ada sekolahnya. Menjadi chef, menjadi apalagi menjadi pekerja-pekerja, itu ada sekolah. Kenapa menjadi istri kok nggak ada sekolah? Menjadi ibu kok nggak ada sekolah? Apakah pekerjaan menjadi istri itu lebih ringan daripada pekerjaan menjadi pelayan hotel? Tidak. Lebih berat. Apakah menjadi seorang ibu itu lebih ringan daripada menjadi ya mungkin resepsionis di hotel? Lebih berat. Kenapa untuk jadi resepsionis hotel itu anak itu disekolahkan? Untuk menjadi seorang ibu nggak sekolah. Maka kalau pertanyaannya bagaimana mempersiapkan sebagai madrasah, ya ini pekerjaan mertua. Kita para orang tua yang punya anak gadis, siapkan anak itu untuk menjadi istri, untuk menjadi seorang ibu. Persiapkan. Tentunya yang diperlukan adalah pendidikan agama, pendidikan akhlak, ya, pendidikan tentang bagaimana mendidik, bagaimana melayani suami. Selain ilmu-ilmu yang lainnya. Artinya harus ada ilmu khusus yang dipelajari oleh mereka. Bicara pesantren. Juga kadang-kala di pesantren dia dapat agama yang baik. Secara keagamaan Masya Allah. Bicara hafalan Qur'annya, ilmu fikihnya bagus. Tapi kadang-kala perlu yang namanya pendidikan karakter. Dipersiapkan juga tuh anak-anak di pesantren untuk menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Ini bukan merendahkan wanita. Bukan. Ada orang tua yang mempersiapkan anaknya bekerja. Dengan dalih apa? Nanti nak, kalau engkau diceraikan sama suamimu, engkau sudah punya pekerjaan. Allahu Akbar. Jadi, menjadikan anak itu seorang yang bekerja dengan tujuannya kalau bercerai enak. Ini yang menyebabkan rumah tangga kadangkala gonjang-ganjing terus karena istri siap berpisah. Mungkin seperti itu. Jadi bagi para orang tua ketika mempersiapkan anaknya, ya harus dipelajarin ilmu apa aja yang diperlukan anak-anak itu. Ilmu agama secara umum, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan harus punya mereka. Hafalan Quran sebagai modal supaya punya anak yang hafal Quran. Paling nggak ibunya bisa baca Quran, lancar bacaannya, punya hafalan walaupun sedikit ya. Itu sudah jadi modal utama insya Allah. Hada wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Dani ini. Assalamualaikum Ustadz, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah perkara positif apa saja yang bisa kita tanamkan kepada pasangan kita terkait dengan ego yang masih tinggi. Wah, nih. Dalam menghadapi semua permasalahan dunia, suami dan istri. Pertanyaan keduanya adalah, apakah itu dayus Ustadz? Dan bagaimana ciri-cirinya? Barakallahu fiqh. Wa fiqh wa barak. Nah, jamaah rahimakumullah. Suami istri ini. Dua-duanya sama. Manusia yang penuh dengan kekurangan. Istrimu bukan bidadari dan engkau bukan malaikat. Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah tips untuk menjaga kelanggengan rumah tangga. Apa tipsnya? Beliau mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. In kariha minha khuluqan, radhiya minha akhar.
Nggak boleh seorang suami itu benci sama istrinya. Terus gimana? Kalau ada perilaku istri yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Jadi suami istri ini membangun rumah tangga dengan melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Bicara tadi egonya saling tinggi, ya kita berusaha melihat kepada kelebihan pasangan kita, bukan melihat kepada kekurangannya. Ya teman-teman yang sekarang bekerja nih, apakah ditanya kekurangannya atau kelebihannya? Yang ditanya itu pasti kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Bukan ditanya kamu nggak bisa apa. Karena kita peduli dengan kemampuan dia, itu yang kita akan hargain. Perkara dia nggak bisa sesuatu, nanti kita ajarin. Maka sang suami hendaklah melihat dirinya sebagai pemimpin. Dia tahu istrinya itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau istrinya ya sensitif ini itu wajar, dia perempuan. Bagaimana dia menjaga rumah tangganya. Sang istri pun melihat suaminya ini bukan malaikat. Ya dia punya kesalahan tapi dia punya kelebihan. Jangan sampai menjadi istri yang masuk neraka gara-gara nggak bersyukur sama suami. Karena ada perempuan-perempuan yang nggak pandai bersyukur. Ada sebuah kejadian ya. Ada seorang laki-laki lihat lewat depan rumahnya orang. Lihat wanita cantik sekali. Di sampingnya itu suaminya jelek. Tanya orang ini, engkau kok mau sama dia? Kata dia. Sama laki-laki kayak gini. Kata perempuan ini, ya aku berharap bersama dia masuk surga. Loh kok bisa? Kata dia. Iya. Aku bersabar menghadapi dia. Dan aku berharap dia bersyukur mendapat istri seperti aku. Dan orang yang sabar dan bersyukur sama-sama masuk surga. Maka bagaimana sekarang membangun yang seperti itu dalam rumah tangga. Melihat kepada kelebihan, bukan melihat kepada kekurangan. Kemudian memperbaiki. Ahibbatifillah. Memperbaiki dan saling melengkapi ini menjadi lem perekat rumah tangga itu. Sekali lagi nggak ada yang sempurna. Tapi lihatlah kepada kelebihan, perbaiki yang salah, lengkapin yang kurang. Ahibbatifillah. Ada satu perkara yang kadangkala kita lupa. Yaitu bahwa pasangan hidup kita adalah pakaian buat kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Prinsip ini akan menyebabkan rumah tangga ini terjaga. Gak gampang pisah. Karena dia merasa anak butuh sama pasangan hidup anak. Istri merasa butuh, suami merasa butuh. Kemudian tatkala salah satu marah, Abu Darda radhiyallahu anhu sahabat Nabi memberikan tips kepada kita. Dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kalau aku lagi marah, tolong engkau adem-ademi aku. Sejukkan aku. Jangan marah juga. Mungkin yang salah suaminya, tapi tolong bikin suaminya ini dingin. Dan kalau engkau marah, aku akan berusaha mendinginkan engkau. Kalau tidak dengan cara seperti ini, nggak lama rumah tangga. Jadi kalau semua sedang mempertahankan egonya, maka istri harus tahu kalau suaminya lagi marah, dia tahan diri. Kemudian sang suami kalau melihat istrinya lagi marah, lagi emosi, sang suami bagaimana mendinginkan dia. Jangan dia mengatakan, aku ini pemimpin dalam rumah tangga. Betul, engkau pemimpin. Maka sebagai pemimpin ya kau harus tahu diri, jangan egois. Seperti itu kiranya jemaah. Kemudian berkaitan dengan masalah the youth. Siapa ada orang-orang yang Allah tidak akan melihat pada hari kiamat. Ngelihat aja enggak. Allah enggak akan bicara sama dia. Allah tidak akan membersihkan dia dari dosa-dosa. Artinya dia akan diazab sama Allah. Salah satunya ada youth. Siapa the youth? Adalah alladhi yuqirrul munkar fi ahli. The youth ini adalah orang yang membiarkan kemungkaran di keluarganya. Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Melihat istrinya berbuat maksiat. Melihat putrinya berbuat maksiat. Melihat dalam rumah tangga ada kemaksiatan, dibiarin. Istrinya keluar sama laki-laki lain. Dibonceng laki-laki lain. Sama sekali. Atau istrinya gak sholat, gak apa. Dibiarin sama dia. Makanya itu masuk the youth. Jadi seorang laki-laki yang membiarkan kemungkaran terjadi di istrinya, di keluarganya.
nggak ada rasa cemburu sama sekali, itu dayuth. Yang seharusnya engkau itu kalau laki itu cemburulah walaupun nggak paham agama. Punya rasa cemburu. Ketika istrinya berduaan sama laki-laki, dia seharusnya cemburu. Tapi ada yang enggak. Udah mati rasa cemburunya. Atau mungkin dia juga melakukan dosa seperti itu pula. Itu yang disebut dengan dayuth. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Insya Allah masih ada 4 pertanyaan lagi nih Ustadz. Rekan-rekan kita stop ya pertanyaannya ya. Karena mengingat waktu juga. Yang pertama adalah, Assalamualaikum Ustadz, dari Pak Agem nih. Bisa gak saya ikut belajar Islam ke Ustadz Riza? Bukannya ini lagi ngaji sama Ustadz Syafiq. Ustadz mungkin bisa gak usah direspon ya Ustadz ya. Nah, enggak, kadang-kala bang mereka mau belajar, mau jadi murid beneran gitu loh bang. Artinya ada orang-orang yang memang bukan mau dengar kajian doang. Jadi dia memang mau belajar. Walhamdulillah kita di Jember ini punya kampus. Namanya STDI Imam Syafi'i. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i. Ini untuk anak-anak setelah SMA. Karena kita S1 ya. Anak-anak itu lulus bawa gelar S1. Sehingga bagi yang tadi ingin belajar, ya boleh tafadhol gitu. Kalau memang sudah nggak memungkinkan, nanti anaknya dikirim ke Jember insya Allah. Wallahu a'lam. Pak Agem udah dijawab ya. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Ibu Hani Luneto. Bagaimana kiat meningkatkan kekhusyuan dalam ibadah Ustadz? Karena sering kali futur dalam ibadah. Nah, barakallahu fikum. Ya, hibbati fillah. Kalau bicara meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah. Inilah perjuangan kita. Kita itu punya kesibukan dunia. Kita punya nafsu dan kemauan. Apalagi ada setan yang selalu menggoda. Di bulan Ramadan mungkin gerak setan terbatasi. Tapi nafsu kita, keinginan kita. Maka untuk mendapatkan kekhusyuan itu kembali kepada niat. Bicara sholat umpamanya. Kita tuh dari awal, wudhu itu sudah menghadirkan bahwa ana ini mau sholat. Ana mau menghadap Allah Azza wa Jal. Yang Allah tahu dengan apa yang sudah ana lakukan. Allah tahu dengan apa yang sudah ana kerjakan. Ada rasa takut ketika menghadap pada Allah Azza wa Jal. Itu membantu kita untuk khusyuk. Kemudian hilangkan segala hal yang memang menghilangkan kekhusyuan. Kenapa dalam Islam itu, kalau kita mau sholat kemudian makan malam sudah dihidangkan, ya sudah makan dulu gitu loh. Supaya sholat nggak kepikiran makanan. Kemudian kalau kita mungkin menahan ingin ke belakang, maka berangkat, selesaikan dulu. Benar-benar kita mengkondisikan waktu untuk ibadah. Kemudian juga jamaah perlu doa kita. Minta kepada Allah kekhusyuan, minta keimanan. Doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Bagaimana Nabi SAW menyuruh Mu'adz untuk tidak meninggalkan doa di penghujung setiap sholat. Selesai sholat fardu untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, ada 2 atau 3 pertanyaan terakhir nih Ustadz. Ada yang baru masuk di Japri, saya tanyakan dulu Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena Waalaikumsalam. sensitif, jadi dia Japri ke saya. Mohon maaf. Bagaimana cara suami menanggapi istri yang selalu membesarkan masalah kecil, sampai-sampai selalu membawa kata pisah atau cerai, dan selalu minta pulang ke orang tuanya? Bagaimana sebagai suami menghadapinya, Ustadz? Masya Allah. Masya Allah. Nah, ahibati fillah. Kita harus tahu perempuan itu memang kayak gitu. Jadi ini suami, kalau engkau ganti istri, dapat perempuan kayak gitu lagi. Karena secara umum Rasul SAW sudah mengatakan, khuliqatil mar'a min dhila. Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dia seperti itu. Kalau engkau mau luruskan dia, patah. Tulang rusuk tuh mau dilurusin, kerak. Engkau ceraikan dia. Terus kalau dibiarin, ya kalau dibiarin tetap bengkok.
Terus gimana? Sabar. Maka para suami dituntut untuk bersabar. Melihat kepada kelebihan istrinya. Ini para suami. Jadi suami itu jiwanya besar sekali. Jadi hatinya suami itu bisa untuk 4 perempuan sebenarnya. Dalam artian dia diperbolehkan untuk menikah lebih dari 1. Maka hendaklah engkau memang menjadi laki-laki yang berjiwa besar. Menerima istri yang seperti itu. Tapi diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ketika dia sudah tadi nuntut ya, gugat cerai atau dia pulangkan saja, masalah kecil jadi besar. Sudah, engkau tunggu waktu yang nyaman. Ketika dia udah gak marah lagi, duduk berduaan, sambil minum teh, ngobrol sama dia. Disinilah waktu untuk memperbaiki istri. Bukan waktu dia ngambek. Soalnya kalau waktu dia ngambek, nggak ada. Dia nggak akan masuk ke akal dia. Tapi bagaimana mengatakan kepada dia bahwasanya semua itu melakukan kesalahan ya. Aku pun punya banyak kesalahan. Aku minta maaf ya. Cuma bagaimana kita melihat kepada kelebihan bukan melihat kepada kekurangan. Anda masih ingat kisah suami istri ini yang katanya ingin saling mengkoreksi. Hanya sang istri ngasih kertas kepada suaminya. Bang ini bang, abang tulis apa yang gak suka dari anak. Tulis sana. Anak akan tulis di kertas ini. Ya. Akhirnya mereka berpisah. Sang istri nulis. Setelah selesai ketemu tukar-tukaran. Kertasnya ditulis. Diberikan kepada sang suami sama istri. Yang istri kasih kertasnya suami. Sang suami baca nih. Allah full itu jamaah. Gak suka suaminya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Selesai, istrinya datang. Bang, kenapa kertasnya abang kok kosong? Apa kata suaminya? Dek, aku menerimamu apa adanya. Seperti itu. Gitu. Artinya kalau bicara suami ini harus pandai-pandai. Memang perempuan kayak gitu. Kita yang harus berusaha untuk memperbaiki dia ya. Jangan kemudian dia gugat cerai, diiyakan. Pingsan dia nanti ketika diiyakan. Karena dia cuma emosi aja. Nah, kemudian diajarin tentang urusan agama. Bagaimana menjadi istri yang baik, tuntunnya bagaimana. Karena sekali lagi jangan sampai menjadi suami yang hanya menjadi mesin pencari uang. Kau tidak pernah ajarkan tentang hak-hak dan kewajiban dia. Khususnya kepada sang pencipta. Maka dengan cara itu, semoga dia berubah nanti. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukran. Ini ada 2 pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Saya dulu sering meninggalkan puasa, bahkan sampai tidak ingat lagi berapa jumlah hari yang telah saya tinggalkan. Bagaimana saya dapat memperbaikinya Ustaz? Ini mungkin agak sedikit keluar dari topik Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah. Ini mungkin keluar sedikit dari topik, tapi sebenarnya masuk topik kita. Intinya kalau ada suami nih, atau istri yang punya utang puasa banyak. Gak bayar. Gimana dia mau bawa keluarganya ke surga Allah SWT? Kalau dia na'udzubillah harus mampir ke neraka. Karena kita tahu ancaman yang dahsyat sekali buat yang meninggalkan puasa ini. Baik. Yang pertama, kalau dia meninggalkan puasa dengan sengaja. Maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan taubatan nasuha. Apakah dia wajib mengganti puasanya? Jumhur ulama mengatakan wajib dia ganti puasanya. Walaupun itu sebagai hukuman buat dia. Karena secara ketentuan nggak akan bisa diganti puasanya. Tapi sebagai hukuman buat dia, dia ganti. Atau kalau enggak, dia perbanyak puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Terus dia ambil Senin Kemis ya. Sambil mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena engkau antum nggak tahu ya sudah. Seberapa banyak pun. Tadi antum puasa Senin Kemis, mau diniatkan qadha, niatkan qadha. Atau menurut pendapat sebagian ulama, sudah engkau yang penting taubatan nasuha. Lalu perbanyak amalan-amalan sunnah. Untuk menebus kesalahan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ada 1 pertanyaan lagi nih Ustaz. Agak keluar topik lagi, tapi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan memberikan peringatan Ustaz. Jadi banyak muslim yang melemahkan ketika saudaranya mengingatkan akan kebaikan. Sebagai contoh, ketika rekan saya ini menanyakan kepada temannya, bro kenapa nggak puasa gitu. Nah, temannya ini bilang, padahal sesama muslim, dia bilang,
ini kan urusan saya gitu, nggak usah inilah nafsi-nafsi saja gitu Ustaz. Nah, Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Masya Allah. Iya jemaah. Ahibati fillah. Itulah ada orang yang berjiwa nafsi-nafsi. Individualisme. Ini benalu di masyarakat. Jadi penyakit. Dia berbuat dosa. Dia berbuat kemaksiatan. Kemudian dia merasa ini kan hak ana berbuat dosa. Engkau kalau berbuat dosa turun azab. Yang kena bukan cuma dia. Masyarakat semua kena. Ketika terjadi banjir bandang. Ketika terjadi gempa. Apakah yang kena hanya pelaku dosa? Semuanya kena. Maka kita harus memahamkan kepada masyarakat ini. Kalau kita ini menjaga negeri kita bersama-sama. Sampai dipermisalkan oleh Nabi SAW. Permisalan orang yang berbuat dosa dengan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti orang yang naik kapal. Ada dua kelompok manusia naik kapal. Kapal ini ada yang di atas, ada yang bagian bawah. Ada yang di perutnya kapal itu, ada yang di decknya. Orang yang di dalam kapal ini kalau mau ngambil air dia harus keluar ke atas lagi. Mau nggak mau dia melewatin teman-teman yang di atas. Mengganggu. Akhirnya yang di bawah ini mikir, udah gimana kalau kita ngelobangin bagian kita. Kita kan dapat bagian di bawah nih. Gimana kita lobangin bagian kita. Jadi kalau ngambil air langsung dari sana. Kalau dibiarkan kapal itu tenggelam. Tapi kalau dijaga orang ini selamat dan semuanya selamat. Bukan cuma yang di atas, yang di bawah pun semuanya selamat. Bareng-bareng keselamatan itu. Jadi memang kita kalau dapat teman-teman yang tadi mengatakan nggak usah ngurusin anak. Engkau apaannya anak lah. Kita ini saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita tuh bersaudara walaupun tidak lahir dari satu rahim. Dan anak punya tugas. Anak laksanakan tugas anak. Perkara antum nggak mau itu urusan antum. Tapi anak laksanakan tugas anak dahulu. Setelah itu antum mau ngomong apa aja terserah. Tapi yang jelas anak ingin selamat. Bukan cuma anak, tapi antum dan semuanya selamat. Kita perlu sabar juga. Jadi teman-teman yang berdakwah ini perlu kesabaran. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, perlu kesabaran. Itu kaumnya Nabi Nuh, kalau didakwain, apa kata Nabi Nuh? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Itu kaumnya Nabi Nuh, kalau Nabi Nuh berdakwah, ceramah, atau ngajak mereka meletakkan tangannya di kuping mereka. Lalu pakaiannya ditutupin. Benar-benar gak mau dengerin. Tapi tetap Nabi Nuh berdakwah. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Orang itu terima atau tidak, ya antara dia sama Allah. Hada wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Masya Allah, jazakumullah khairan katsira Ustaz atas pemaparan dan jawaban dari beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kita. Mungkin untuk 4 menit terakhir Ustaz boleh ditutup dengan doa dari Ustaz pada kita nih Ustaz. Naam, barakallahu fiik. Ya jamaah rahimakumullah. Bulan Ramadan nih, bulannya berdoa. Maka sepanjang hari ini, usahakan kita punya waktu-waktu berdoa. Mohon sama Allah Azza wa Jalla. Antum bisa ada aplikasi doa mungkin ya. Ada buku doa, baca doa-doa Nabi SAW. Agar kita menjadi muslim yang cerdas. Muslim yang pandai berdoa. Bukan hanya pandai mengaminkan doa. Tapi kalau disuruh doa, ana minta maaf kata dia. Engkau harus pandai berdoa. Karena kita perlu sama Allah Azza wa Jalla. Ya ada doa yang biasa dibaca Nabi SAW bersama para sahabatnya. Atau dibacakan kepada para sahabatnya. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Beliau biasa membaca doa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita semua. Ustaz, jazakallah khairan katsira atas pemaparannya. Karena akhirnya waktu, mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafarat majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya